bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Saat pagi hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah online bersama-sama. Mari kita masuk dalam doa senyap dan masuk dalam votum. Mari kita menutup mata dan kita masuk dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, dan sampai selesai. Amin.
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apapun membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apapun membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh angkat dua tangan gitu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapa Syurgawi, kami bersyukur dengan anugerah Tuhan, kami masih bernafas hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk peluang bersama secara maya dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kami sepanjang masa-masa yang telah berlalu. Terutama sekali Bapa di syurga, seminggu lepas Tuhan sudah menyertai kehidupan setiap kami. Pada saat ini Bapa di syurga, kami mau datang padamu memohon keampunan untuk setiap dosa yang sudah kami lakukan. Kami seringkali menggunakan tubuh, perkataan, dan pemikiran kami untuk melakukan dosa. Ada ketika kami berbuat hal yang tidak suci di hadapan Tuhan. Ada hal dan juga ada ketika kami menggunakan mulut kami, menggunakan perkataan yang tidak membina, menyakiti, bahkan menjatuhkan orang lain. Ada ketikanya juga Tuhan, kami mempunyai rencana yang tidak benar
dan tidak seiring dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga ada ketika Bapa di syurga, kami lebih banyak menggunakan waktu kami untuk diri kami sendiri, dan kami selalu mengutamakan keinginan daging kami Bapa di syurga. Maka dengan itu kami memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk mengampuni kami dari dosa-dosa yang mendatangkan maut ini Bapa di syurga. Kami bersyukur kerana kami mempunyai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tolong kami Tuhan untuk memperbaharui fikiran dan kehidupan kami supaya kami tidak melakukan dosa, melainkan terus berjuang untuk mengutamakan kehidupan murni di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Di doa pengampunan kami di syurga, kami satukan dan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini dipetik dari Matius 13 ayat 24 hingga 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan syurga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat semua, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mengasihi
Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami sekali lagi boleh mendengar firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang terindah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang memimpin, yang mengajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi, saya akan memberikan satu tema yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada apa dengan gandum. Saudara-saudara, bila kita melihat perekop firman Tuhan yang kita baca ini merupakan perumpamaan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang ramai pada ketika itu. Dan perumpamaan ini ialah tentang lalang di antara gandum. Kita boleh melihat ayat 24 hingga 30. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan ini di dalam ayat yang ke-36 hingga 43. Nah, dikatakan saudara bahwa setelah Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang ramai, maka Tuhan Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, ya, lalu pulang. Tetapi pada waktu itu juga dikatakan murid-murid Yesus datang kepadanya dan bertanya apa maksud perumpamaan yang telah disampaikannya itu. Saya melihat saudara bahwa murid-murid Yesus di sini memiliki sikap yang terpuji, ya, di mana murid-murid Kristus ini benar-benar mau belajar daripada Yesus. Buktinya ialah pada waktu mereka mendengar perumpamaan ini, dan saya merasa bahwa mereka tidak mengerti, ataupun mengerti tapi tidak mengerti terlalu dalam apakah maksud daripada perumpamaan Tuhan Yesus ini. Sehingga dengan rendah hati murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus serta-merta dan bertanya apa maksud perumpamaan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, hari ini kita juga mau belajar daripada Tuhan Yesus, khususnya tentang perumpamaan yang disampaikannya, ya. Biarlah kita sama seperti murid-murid Kristus memiliki hati yang rendah, mau belajar daripada Tuhan Yesus tentang firman Tuhan yang disampaikannya. Ada apa dengan gandum? Saudara, pada pagi hari ini saya akan berkongsi 3 perkara yang kita boleh belajar daripada perumpamaan ini. Ada apa dengan gandum? Yang pertama, gandum mempengaruhi. Mari kita lihat dalam pembacaan tadi, bab 13 ayat 24, dan kemudian kita juga melihat ataupun membaca dalam ayat yang ke-38. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Kemudian ayat 38, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa persoalan daripada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Apakah gandum itu? Siapakah gandum itu? Apakah ladang itu? Dan siapakah lalang itu? Saudara, dalam ayat 24 menyatakan kepada kita benih yang baik, ya. Benih yang baik disebut dalam ayat 24, benih yang baik. Kemudian ayat 38 dikatakan benih yang baik itu anak-anak kerajaan, ya. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Nah, jadi kita boleh melihat, saudara, bahwa gandum itu datang dari benih yang baik dan anak-anak kerajaan, ya. Jadi siapakah gandum itu? Siapakah benih yang baik itu? Siapakah benih yang baik yang adalah anak-anak kerajaan? Saudara-saudara, benih yang baik itu ialah orang-orang yang mendengar dan percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Jadi saudara, ini berarti bahwa kita ini ialah gandum yang dikatakan firman Tuhan, benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan. Kita itu ialah benih yang baik dan anak-anak kerajaan Allah. Jadi kita perlu sadar, kita ini adalah benih yang baik dan anak-anak kerajaan Allah. Ya, kalau ada saudaramu atau teman-temanmu di sebelah kiri dan kananmu, katakan kepada mereka, kamu adalah benih yang baik. Kamu adalah benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan Allah. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seterusnya kalau kita melihat dalam ayat 38 dikatakan ladang ialah dunia, ya. Ladang ialah dunia. Kita boleh melihat itu dalam ayat yang ke-38, dan kalau kita melihat dalam ayat 24 dikatakan di sana, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, jadi benih yang baik itu ditabur, ya, ditabur di ladangnya ataupun ditanam di ladang. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ladang itu di mana dan siapa? Ya, sebenarnya saudara, ladang itu ialah dunia. Ladang itu ialah dunia. Jadi benih yang baik itu, ya, benih yang baik itu yang juga dikatakan dalam ayat 38, benih yang baik itu anak-anak kerajaan ditabur di dunia, ya. Jadi mengertilah kita, saudara-saudara, bahwa kita ini benih yang baik, anak-anak kerajaan Allah, ya, yang ditempatkan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam dunia ini untuk mempengaruhi dunia ini, untuk menjadi garam dan terang kepada dunia ini. Jadi saudara, kita ada dalam dunia ini, Tuhan memanggil kita, Tuhan panggil kita untuk mempengaruhi dunia ini dan bukan dipengaruhi. Saudara-saudara, kita perlu sadar, ya, dalam poin yang pertama ini, gandum mempengaruhi. Kita ini adalah gandum, benih yang baik, ya, anak-anak kerajaan, ya. Kita ini adalah benih yang baik, anak-anak kerajaan. Kita ini ditempatkan, ditabur dalam dunia ini, supaya kita boleh mempengaruhi dunia ini, boleh menjadi garam dan terang dunia ini, sehingga dunia ini dapat dipengaruhi
oleh Kristus sendiri, oleh firman Tuhan sendiri, sehingga melalui kita maka kita dapat menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita, dan dunia ini dapat melihat Kristus, sehingga kita boleh menjadi saksi yang benar, sehingga kita dapat mempengaruhi orang-orang yang ada sekeliling kita kepada Kristus. Karena yang kedua yang kita boleh belajar daripada gandum ini, ada apa dengan gandum? Gandum peka terhadap lalang. Itu yang kedua. Kita boleh melihat itu dalam ayat yang ke-27 hingga ayat 29. Mari kita melihat bersama-sama dalam pasal yang ke-13. Ayat 27 dikatakan, "Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.'" Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gandum, kita sebagai benih yang baik, anak-anak kerajaan, perkara yang kedua yang kita perlu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ialah peka terhadap pekerjaan iblis. Kita harus sadar bahwa iblis adalah musuh Allah sejak dia memberontak kepada Allah. Sehingga hari ini kita perlu sadar, kita ini menjadi musuh iblis karena kita ini adalah dicipta menurut gambar Allah. Dan walaupun gambar Allah itu telah rosak, tetapi oleh kematian Kristus, maka kita sekali lagi, gambar Allah itu dalam kehidupan kita dapat dipulihkan, dan sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah. Dan sebab itu, iblis mau merosakkan segala rencana Tuhan. Dia mau merosakkan hidup kita. Dia mau merosakkan masa depan kita. Jadi ini yang kita perlu sadar, ya. Iblis adalah musuh Allah sejak iblis memberontak kepada Allah. Dan sehingga hari ini kita menjadi musuh iblis karena kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan dia mau merosakkan segala rancangan Tuhan. Dia mau merosakkan hidup kita, dia mau merosakkan masa depan kita. Inilah kerja daripada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis datang ialah dia mau merampas dan dia mau membinasakan hidup kita. Jadi saudara, sedarlah, yang kita harus peka. Kita harus sadar bahwa iblis adalah musuh kita, dan ini memberi message kepada kita bahwa tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kita itu sangat bahaya. Karena musuh kita adalah iblis. Ya. Iblis melawan Allah. Dan dia juga mau merosakkan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita perlu sadar, saudara-saudara, bahwa
Oleh karena kita itu musuh daripada iblis, maka kita memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita sangat bahaya, ya. Sebab itu kita perlu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya. Katakan pada temanmu, ya. Kalau ada temanmu pada hari ini di sebelahmu, katakan kepada dia, atau keluargamu katakan pada dia, hidup tanpa Yesus adalah sangat bahaya. Sebab itulah kita perlu Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita, menjadi gembala hidup kita. Karena iblis itu adalah musuh. Dia mau membinasakan kehidupan kita. Dia mau menghancurkan hidup kita. Sebab itulah kita perlu Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala rancangan iblis dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat 38, dikatakan ladang ialah dunia. Ya, ladang ialah dunia, dan dikatakan benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Saudara-saudara, lalang itu adalah anak-anak si jahat, karena penaburnya ialah iblis. Kita boleh melihat itu dalam ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi kita perlu sadar, saudara-saudara, bahwa lalang itu adalah anak-anak si jahat, karena penaburnya ialah iblis. Apa masalah dengan lalang dan gandum? Kita boleh melihat itu dalam ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-27, ya. Dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa gandum dan lalang itu tinggal bersama dan mempengaruhi, ya, mempengaruhi orang-orang percaya. Kalau bukan gandum yang mempengaruhi lalang, lalang yang mempengaruhi gandum. Dan sebab itu kita perlu peka terhadap pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Jadi saudara, ada dua perkara yang merupakan jerat iblis, ya, untuk menghalang pekerjaan Allah. Yang pertama, ajaran, ya, ajarannya. Saudara-saudara, iblis ini menghalang pekerjaan Allah. Dia mempengaruhi agar pekerjaan Allah itu terhalang. Sebagai contoh, saudara, di laman sosial hari ini, di YouTube, ada banyak ajaran-ajaran yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tetapi saudara, di sebalik ajaran-ajaran yang sedemikian, itu adalah ajaran-ajaran yang sesat, karena tidak berpandukan kepada firman Tuhan, ya. Hanya mengambil beberapa bahagian Alkitab dan menafsirkan menurut pemikiran sendiri, ya, sehingga ajaran tersebut sesat. Dan di sini kita boleh melihat, saudara, ajaran-ajaran yang ada di YouTube, ya, ajaran-ajaran yang ada di Facebook, kalau kita tidak menyelidikinya, itu akan menghalang pekerjaan Allah sendiri, ya, menghalang pekerjaan Allah, ya. Sebagai contoh, saudara, ketika kita menghadapi suatu masalah baru-baru ini, di mana ada sebuah sidang, ya, kita di mana mereka telah diserang oleh ajaran-ajaran sesat ini, dan
ini membantut ya, ini membantut, ini menghalang pertumbuhan ataupun pekerjaan Tuhan di sana. Dan kita perlu sadar sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sadar bahwa ajaran-ajaran itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kita perlu melihat ya peka terhadap ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Yang kedua ialah menentang pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dari semula, dari awal, iblis sudah memberontak terhadap Tuhan. Jadi sampai hari ini, dia menentang pekerjaan Tuhan. Dia tidak senang melihat pekerjaan Tuhan maju. Sebab itu, pekerjaan si jahat itu ialah menghalang kemajuan kerajaan Tuhan. Kerja iblis ialah menghasut, sehingga anak-anak Tuhan tidak dapat mengambil bahagian dalam pelayanan, karena kerjanya ialah menentang pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, saudara, barangkali sebelum ini kita memberi perpuluhan, tetapi oleh karena kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, maka ada banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sehingga kita dihasut oleh iblis untuk tidak mengambil bahagian dalam memberi. Barangkali suara itu ialah, biarlah mereka yang memberi. Saya tidak perlu memberi. Karena saya juga ada keperluan sendiri. Saya juga ada masalah ekonomi dan sebagainya. Sehingga saudara, kita tidak dapat mengambil bahagian karena iblis menghalang pekerjaan Tuhan itu maju. Jadi kita harus sadar ini, saudara-saudara, ya. Mana-mana dalam kehidupan kita yang kita merasa bahwa ini suara daripada kuasa-kuasa kegelapan. Ini keinginan-keinginan dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita harus berdoa, kita memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan tidak terhalang di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus katakan, jangan cabut lalang itu. Ya, dalam perumpamaan ini. Ladang dan gandum itu tumbuh bersama, dan ini sangat bahaya sebenarnya. Karena sebab itu dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan itu datang dan meminta supaya lalang itu dicabut. Tapi Yesus katakan dalam perumpamaan ini, jangan cabut lalang itu. Saudara-saudara, kita perlu melihat bahwa lalang dan gandum itu tumbuh bersama, dan ini sangat bahaya karena anak-anak Tuhan itu bersama-sama dengan anak-anak si jahat. Tumbuh bersama-sama. Adakah itu tidak bahaya? Sangat bahaya. Tapi kata Tuhan, biar ia tumbuh bersama-sama. Ada alasannya. Nanti ya, saya akan terangkan di bahagian poin yang ketiga nanti ya. Tetapi kita sadar ya, kita perlu sadar. Kita perlu sadar bahwa gereja adalah tempat kita dibersihkan. Gereja tempat kita dicantas. Gereja tempat kita dipulihkan, dibentuk untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Itu sebab gereja kita mengadakan pelayanan tanpa henti. Termasuk sewaktu PKP, PKPB, PKPP, kita terus melakukannya dengan setia pelayanan itu. Tanpa henti.
dengan tujuan untuk menguatkan iman kita sebagai orang-orang percaya, dan akhirnya kita juga diutus ke dalam dunia ini. Saudara, kita ditempatkan di dunia ini, disiram dan dibaja, tapi jangan lupa lalang juga bertumbuh bersama dengan kita. Dunia itu ladang, yang jahat dan yang baik ada di dalam dunia ini. Saudara, ada apa dengan gandum? Gandum harus peka terhadap pekerjaan si jahat. Gandum yang adalah orang percaya harus peka terhadap ajaran sesat. Harus peka terhadap yang namanya menentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, saudara, ada apa dengan gandum? Yang ketiga ialah gandum menerangi kegelapan. Kita melihat dalam ayat yang ke-30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menyatakan jelas kepada kita bahwa Tuhan kata jangan cabut lalang itu. Karena mencabut lalang itu bukan tugas kita. Jelas tugas kita bukan mencabut lalang. Itu adalah tugas Tuhan sendiri. Tugas kita ialah menerangi kegelapan. Ya, kita boleh melihat dalam Injil Matius bab yang ke-5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebab itu, saudara, dikatakan jangan cabut lalang itu. Karena tugas kita ialah bukan mencabut lalang itu, tetapi tugas kita ialah menerangi. Ya. Tugas kita ialah menjadi terang, ya, dan garam. Saudara-saudara, dalam dunia ini kita perlu sadar bahwa kita hidup di antara lalang. Ya. Tuhan menempatkan kita di antara lalang untuk menjadi berkat, untuk menerangi kegelapan, sehingga kegelapan dalam dunia ini dapat diterangi. Sehingga dunia ini melihat terang itu, terang yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita adalah terang itu, karena kita adalah benih yang baik, karena kita adalah anak-anak kerajaan yang mendengar firman Tuhan dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, sebagai seorang tentara, sebagai seorang jururawat, sebagai seorang guru, atau di mana saja Anda berada, ya, saya mau mencabar Anda semua. Tuhan tempatkan Anda berada di situ karena Tuhan mau Anda menjadi terang yang menerangi kegelapan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberi pesan kepada kita bahwa kita ini adalah gandum, biji benih yang baik, dan anak-anak kerajaan. Kita dipanggil untuk mempengaruhi, ya, untuk mempengaruhi dunia ini, ya. Dan yang kedua, sebagai gandum, kita harus peka terhadap pekerjaan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, gandum menerangi kegelapan. Karena sesungguhnya kitalah benih yang baik itu. Kitalah anak-anak kerajaan itu. Marilah mempengaruhi, marilah menerangi kegelapan. Tuhan memberkati kita.
Sidang jemaah, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Pada hari ini ada 4 bahan doa yang akan kita doakan bersama. Jemaah boleh melihat bahan doa tersebut di screen dan kemudian kita boleh bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau maka kami ada sampai hari ini. Karena Engkau maka kami ada pengharapan yang lebih daripada hidup yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau memperhatikan kami. Dan sebab itulah pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat. Oh Tuhan, kami bersyukur khususnya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajar kami supaya kami boleh mempengaruhi dunia ini. Boleh menjadi garam dan terang kepada dunia ini. Sehingga nama Tuhan dapat dikenali, dapat didengar, dan sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan oleh segala bangsa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk iman semua jemaah. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memelihara iman kami. Ketika kami berada dalam keadaan bahaya, ketika kami berada dalam pencobaan, biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami untuk menghadapinya. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk semua jemaah yang bekerja. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dalam pekerjaan. Ketika mereka pergi bekerja dan pulang, biarlah Tuhan beserta mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekolahan kepada semua anak-anak Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan supaya ketika mereka pergi dan berada di sekolah dan begitu juga dengan waktu mereka pulang, Tuhan beserta mereka. Demikian juga guru-guru dan kaki tangan sekolah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan beserta mereka dan terutama sekali dijauhkan daripada COVID-19. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan kepada semua jemaat Tuhan. Dan kepada mereka yang kelemahan tubuh, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jamalah mereka dan sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu depan ini, khususnya di mana kami berhasrat untuk membuka gedung gereja untuk ibadah pada 2 Agustus 2020. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendahului agar semuanya berjalan dengan baik dan terutama sekali ya Tuhan, ketika berjalannya ibadah di gereja bermula pada 2 Agustus ini, Tuhan lepaskan kami daripada bahaya, khususnya jangkitan daripada COVID-19. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesejahteraan negara kami Malaysia dan seluruh dunia, khususnya untuk politik. Kami serahkan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam arena politik, baik di negara Malaysia juga di seluruh dunia, yang mempengaruhi kepimpinan hala 7 negara kami dan juga dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk COVID-19, begitu juga dengan ekonomi, begitu juga dengan keamanan. Kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam menangani semua perkara ini dan memberi kestabilan kepada negara kami Malaysia, bahkan dunia ini, sehingga kehidupan kami di negara Malaysia dan di dunia ini akan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami serahkan, kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami. Amin.
Sidang jemaah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan kemudian kita melafazkan doa Bapa kami bersama-sama dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara bahkan memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, menyertai ibadah yang kami sudah nikmati sepanjang ibadah yang kami sudah jalankan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar itu menjadi pegangan, menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami terus berpegang kepada firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini juga kami boleh memberi persembahan, dan biarlah persembahan yang kami hulurkan itu dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang sehingga mereka boleh diselamatkan oleh kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, doa yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaah sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua satu persatu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaah sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat melayani kepada Anda semua, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, atau di mana saja Anda berada. Biarlah hidup kita melayani Kristus, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.